Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ilahi Yusnaidi dengan NIM 2121003 akan menjawab soal UTS ke Minangkabauan. Soal nomor 1. Jelaskan filosofi adat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Dalam adat dan budaya Minang, agar kecintaan dan penghargaan kepada kaum wanita selalu hidup dalam jiwa kaum pria, adat menetap silsilah keturunan mengambil garis keturunan ibu yang disebut dengan sistem matrilineal. Sistem matrilineal ini sulit dibantah karena ini merupakan dalil yang sudah hidup dan tumbuh serta berkembang di Minangkabau. Adat Minangkabau memang memahami kalau perempuan memiliki derajat yang tinggi, ada hak-hak besar yang biasanya diperoleh laki-laki. Namun, bagi masyarakat Minang, hak tersebut diperoleh oleh kaum perempuan. Setidaknya ada dua jenis yang diperoleh kaum perempuan di Minang, yaitu material dan moral. Karena itu Minangkabau memakai sistem matrilineal. Soal nomor 2. Jelaskan sistem kekerabatan orang Minangkabau. Suku Minang memiliki sistem kekerabatan matrilineal, di mana kesejahteraan seorang anak menjadi tanggung jawab bersama keluarga ibu, yang dipimpin oleh mama atau saudara laki-laki dari ibu. Konsekuensi sistem ini yaitu keturunan dari garis ibu dianggap sangat penting dalam urusan warisan. Misalnya orang dari keturunan ibu lebih banyak dapat jatah. Kondisi demikian membuat para laki-laki tidak begitu berhak, bahkan dapat dikatakan tidak ada. Sistem ini memiliki berbagai ciri, di antaranya suku terbentuk dari dan terhitung menurut garis keturunan ibu, dan tidak boleh kawin atau nikah sesuku, serta yang sebenarnya berkuasa adalah laki-laki. Soal nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tanah ulayat beserta jenisnya. Tanah ulayat diartikan sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah oleh masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat, yakni serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah terletak dalam lingkungan wilayahnya. Macam-macam atau jenis-jenis tanah ulayat sebagai berikut. 1. Tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mama kekerabatan adat nagari, dan di mana pemanfaatan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari. 2. Tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atasnya dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu suku. 3. Tanah ulayat kaum. Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai atau pari yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mama atau kepala waris tanah. 4. Tanah ulayat rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup di sebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat. Soal keempat. Coba saudara jelaskan beserta contoh makna dan fungsi tanah ulayat bagi orang Minangkabau. Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atasnya dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai atau pari yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mama kepala waris. Fungsi tanah ulayat di Minangkabau dimanfaatkan untuk kesejahteraan anak kemanakan atau sebagai tanah cadangan bagi kemanakan yang makin bertambah di kemudian hari. Contohnya adalah harta pusaka tinggi, bisa dijual dan hanya bisa dimanfaatkan oleh keluarga tersebut. Soal kelima. Menurut saudara, jelaskan perkawinan adat Minangkabau dari sudut pandang laki-laki dan sudut pandang perempuan. Sudut pandang dari pihak perempuan, maka lebih berat kepada pihak keluarga perempuan. Oleh karena itu, pihak perempuanlah yang memperkasai dalam sistem perkawinan. Dari sudut pandang pihak laki-laki, kemanakan laki-laki yang matang untuk menikah
senantiasa meninjau terlebih dahulu pikiran kerabatnya. Jika tidak ada yang meminang, pertandanya tidak mendapat penghargaan untuk meminang pinangan. Mamak barajo ka penghulu, penghulu barajo ka mufakat, mufakat barajo kanan bana. Jenisnya yaitu penghulu dalam Tambu Minangkabau Sultan Si Maharajo Dirajo, Datuk Dirajo, Tali Tigo Sapidin atau Tuanku Tigo Sajarangan adalah lambang dari unsur kepemimpinan di Minangkabau yang sangat potensial, yaitu niniak mama, alim ulama, dan cerdik pandai. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.